Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan pembahasan satu lagi, huruf-huruf yang polanya sama, yaitu huruf jim, ha, kha, ain, dan ghain. Berapa tuh? Ada 5 huruf ya. Perhatikan pemirsa. 5 huruf ini memiliki pola penulisan yang sama. Bila kita cermati, huruf-huruf ini bentuknya seperti celurit. Makanya, pola ini kita kelompokkan menjadi huruf pola celurit. Agar mudah menghafalkannya, apa saja huruf-huruf pola celurit ini? 5 huruf ini kita rangkai menjadi sebuah nama, Haji Gha'agha. Siapa? Haji Gha'agha. Nah, seperti apa perubahannya bila 5 huruf ini dituliskan secara bersambung? Yuk kita cermati bersama-sama. Huruf-huruf ini ha, jim, kha, ain, dan ghain ditulis menggunakan space 2 baris. Jangan 1 baris, tapi 2 baris. Bagian-bagian yang tertulis di atas garis itulah bagian asli, inti hurufnya. Dia tidak akan hilang, dia akan tetap eksis apabila hurufnya disambung. Nah, bagian yang di bawah garis itulah bagian yang nanti akan berubah atau hilang ketika huruf-huruf ini bersambung. Pemirsa, coba lihat apabila bagian inti huruf yang di atas garis saya hilangkan. Anda perhatikan bagian yang di bawah garis dia menyerupai celurit ya. Makanya kemudian untuk memudahkan mengingatnya, huruf-huruf ini saya sebut huruf-huruf pola celurit. Karena bagian ekornya yang di bawah itu menyerupai celurit. Kita sebut huruf-huruf ini huruf celurit. Nah, ini dia wajahnya kalau huruf ini tampil sendirian. Bagaimana kalau huruf ini menyambung ke huruf berikutnya? Apabila huruf ini menyambung ke huruf berikutnya, seperti kaidah yang sudah kita bahas pada awal, kalau huruf disambung, maka huruf harus rata garis. Maka akan menyambung lewat sini. Sedangkan bagian-bagian yang di bawah garis dia luntur, dia hangus, dia hilang. Perhatikan elastisitas hurufnya sehingga penyambungannya tidak kaku. Nah, seperti itu ya. Ini dia pemirsa. Apabila huruf-huruf pola celurit ini menyambung ke huruf berikutnya. Lalu bagaimana apabila huruf-huruf ini menerima sambungan dari huruf sebelumnya? Pemirsa sekalian, apabila huruf-huruf ini menerima sambungan dari huruf sebelumnya, maka sambungan datang dari arah ini. Sambungan diterima dari arah ini. Perhatikan pada 2 huruf yaitu ain dan ghain. Ketika dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya, maka inti huruf, kepala huruf ain dan ghain ini akan berubah. Perhatikan perubahannya. Nah, seperti itu. Dia menjadi rapat, ya, nggak terbuka lagi. Ini semula ain dan ghain. Kemudian setelah
bersambung dengan huruf sebelumnya, dia menjadi seperti ini. Perhatikan ya. Ini dia wajahnya huruf pola celurit apabila dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya. Terjadi perubahan agak signifikan pada kepala huruf ain dan ghain ya. Pemirsa, selanjutnya bagaimana apabila huruf-huruf ini diapit oleh dua huruf? Maksudnya diapit adalah dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya, kemudian dia juga bersambung ke huruf sesudahnya. Apabila dia menerima sambungan, maka sambungan itu datang dari arah ini. Ingat tadi, kalau huruf ain dan ghain menerima sambungan dari huruf sebelumnya, maka inti hurufnya, kepala huruf ain dan ghain akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian kalau dia menyambung ke huruf sesudahnya, maka bagian yang di bawah garis hilang dulu ya, hancur, hangus. Kemudian dia menyambung rata garis. Perhatikan elastisitas hurufnya sehingga sambungannya bagus. Seperti ini cara menyambung ke huruf berikutnya ya. Ini dia. Nah, jadi inilah wajahnya apabila dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya dan kemudian dia menyambung ke huruf berikutnya. Ingat ya, di sana tersisa bagian-bagian yang berwarna hitam, itulah inti hurufnya. Itu yang harus diingat dari ha, jim, kha, ain, dan ghain. Ketika celuritnya tidak lagi tertulis. Itu bagian intinya, harus dihafal betul ya. Jangan sampai terlupa. Pemirsa, khusus pada huruf ha, jim, dan kha, ada alternatif penyambungan yang lain. Kalau tadi menerima sambungan dari arah bawah, maka kita akan sering kali menemukan nanti huruf ini menerima sambungan dari sisi atas. Nah, seperti ini ya. Menerima sambungannya di situ. Kalau yang pertama tadi di bawah, yang kedua ini menerima sambungannya dari atas. Model sambungannya seperti ini nanti apabila dia tersambung dengan huruf sebelumnya, yaitu huruf-huruf perahu. Nah, ini nanti penampakan huruf perahu apabila dia menyambung ke huruf ha, jim, dan kha. Perhatikan di sini huruf-huruf perahu itu tergantung titiknya ya. Kalau titiknya 2 di bawah, huruf apa? Huruf iya. Kalau kemudian titiknya 1, huruf apa? Huruf ba. Jadi ingat ya, titiknya nanti di situ. Kalau titiknya 1 tapi di atas, jadi huruf apa? Nun. Kemudian kalau titiknya 2, huruf apa? Huruf ta. Kalau 3, huruf sa. Itu dia ya. Huruf-huruf perahu kalau bersambung ke huruf celurit, khususnya huruf ha, jim, dan kha, maka pola sambungannya seringkali dilakukan dari sisi atas, bukan dari bawah. Selain huruf-huruf perahu, yang seringkali menyambung lewat atas itu adalah huruf celurit juga. Seperti ini. Ini titiknya 1 di bawah, huruf apa? Jim, berarti J ya. Kalau polos, huruf apa? H. Kalau titiknya pindah ke atas, berarti kha. Ini deh ya. Huruf celurit ketika dia menyambung ke huruf celurit juga seringkali tertulis dengan format seperti ini, sambungannya dia dari sisi atas, bukan dari sisi bawah. Nah, sering juga nanti yang sambungannya datang dari arah atas adalah huruf lam. Nah, ini penampakan huruf lam apabila langsung tersambung ke huruf ha, jim, dan kha. Tampilannya akan seperti ini.
Nah, ini dia tadi ya. Alternatif penyambungan huruf ha, jim, dan kha yang sambungannya datang dari atas. Jadi untuk ha, jim, dan kha ada dua teknik ya. Dia bisa menerima sambungan dari arah bawah. Dia juga bisa menerima sambungan dari arah atas. Jangan bingung. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang huruf-huruf pola celurit. Sudah saya gambarkan mana bagian aslinya. Saya sudah gambarkan teknik penulisannya menggunakan 2 garis. Yang mana yang inti hurufnya ya dia ditulis di atas garis. Nah, berikut ini saya berikan resume kesimpulan agar Anda mendapatkan bayangan yang komprehensif tentang huruf-huruf pola celurit ini. Pemirsa, huruf celurit itu ada 5 ya. Yang pertama adalah huruf H, kemudian huruf Jim, kemudian huruf Kha, kemeresak ya, Kha, kemudian huruf Ain, kemudian Ghain. Kalau saya tampilkan dengan 2 macam warna, itu maksudnya agar Anda mengenali mana bagian inti huruf yang kalau disambung tidak hilang. Nah, huruf-huruf ini harus ditulis menggunakan 2 baris. Jangan 1 baris. Kalau ingin bagus tulisannya harus menggunakan 2 baris. Nah, semua huruf hijaiyah termasuk huruf-huruf pola celurit ini dia mewakili konsonan tertentu. Adapun vokalnya nanti dia bergantung kepada harakat yang melekat kepadanya. Selanjutnya para pemirsa, ini dia penampakan huruf-huruf pola celurit apabila dia menempati posisi awal dan bersambung ke huruf berikutnya. Bagian yang serupa celurit sudah dihilangkan karena dia akan menyambung ke huruf selanjutnya. Kemudian apabila dia ada di tengah, maka penulisannya seperti ini. Dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya dan dia bersiap-siap menyambung ke huruf sesudahnya. Dan apabila letaknya di ekor kata di akhir, maka penulisannya seperti ini. Kalau nggak nyambung lagi, celuritnya balik lagi. Ya, itu penulisan di akhir. Maksudnya akhir dia sudah nggak nyambung lagi. Kalau nggak nyambung lagi, maka bagian yang serupa celurit yang berwarna merah dia balik lagi. Adapun ini bukan huruf ya, ini hanya sambungan. Anda bisa pendekkan sambungan ini kalau ingin susunan hurufnya rapat. Nah, kalau Anda ingin agar penulisannya renggang, ya Anda panjangkan saja sambungannya. Jadi yang merah ini nggak ngaruh ya, dia hanya sambungan. Para pemirsa jangan lupa huruf-huruf ini kalau disambung dia dipaksa rata garis. Sehingga bagian yang serupa celurit itu akan terpangkas garis. Bagian yang serupa celurit dia akan muncul lagi kalau hurufnya ada di bagian akhir penutup dan dia tidak bersambung lagi ke huruf sesudahnya. Nah pemirsa, khusus untuk H, Jim, dan Kha ada versi lain yang teknik penyambungannya datang dari arah atas. Penampakannya akan seperti ini ya. Kalau tadi lewat bawah, sekarang penyambungannya lewat atas. Nah, dari situlah proses ketersambungannya. Nah, tadi udah kita bahas bersama huruf-huruf yang kemudian menyambung dengan pola ini biasanya adalah huruf pola perahu atau huruf pola celurit juga atau huruf lam. Itu sering kali menggunakan pola penyambungan seperti ini. Nah, para pemirsa sekalian, itu dia tadi gambaran tentang huruf-huruf pola pancing. Bagaimana apabila dia ditulis terpisah dan perubahan-perubahannya apabila ia ditulis secara bersambung. Nah, demikian tadi pemirsa pemaparan tentang kelompok huruf yang ketiga yang polanya menyerupai bentuk celurit.
Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Selain itu nanti masih ada 2 pola lagi. Insya Allah akan segera menyusul pembahasannya pada video-video berikutnya. Karena itu pemirsa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya. Bagi Anda yang baru bergabung dan belum subscribe channel ini. Supaya Anda tidak ketinggalan notifikasi setiap kali ada video baru yang diupload di channel ini. Tetap semangat pemirsa. Teruslah belajar walau hanya sesaat. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.